Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2277 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 13 ayat 17 sampai ayat 23. Di bawah perikop hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Demikian firman Tuhan. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti, dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menentang tali-tali azimatmu, dengan mana kamu menangkap jiwa orang, dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu, dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu, dan akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan geram kepada orang-orang yang bernubuat palsu, alias nabi-nabi palsu. Kalau kita melihat konteks firman Tuhan ini, Tuhan menegur kepada perempuan-perempuan yang beraktivitas sebagai seorang nabi, tapi mengucapkan hal-hal atau nubuatan yang tidak berasal dari Tuhan. Mereka disebut nabi-nabi palsu. Saudara, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, rupanya mereka yang kelihatan rohani, kelihatan seorang nabi, tapi sebenarnya mereka mempraktekkan hal-hal yang mendatangkan murka Tuhan. Kenapa praktek mereka mendatangkan murka Tuhan? Karena ternyata mereka berkolaborasi dengan iblis dalam pelayanan mereka. Mereka kelihatannya rohani, tapi kelakuannya roh halus.
kelihatannya rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, tetapi mereka berpraktek juga sebagai dukun. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau belajar, saudara. Firman Tuhan ini berkata, celakalah dukun-dukun, dan seterusnya. Dan saya mencatat, ada 3 orang yang disebut di sini celaka. Siapa yang dimaksudkan firman Tuhan? Yang pertama tadi saya katakan, mereka yang berpraktek sebagai dukun. Nah, saudara, banyak di luar sana orang Kristen berpraktek menjadi seorang dukun. Makanya ada yang disebut, oh itu dukun Kristen. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, saudara yang berpraktek sebagai dukun, saudara akan celaka hidupmu. Nah, kalau kita belajar di dalam Keluaran pasal 20 ayat 5, saya akan bacakan buat kita sekalian. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara berpraktek menjadi seorang dukun Kristen, anak cucu cicit buyutmu akan mengalami celaka. Dan saya sudah sering kali lihat banyak orang yang konseling, Pak Pendeta, kenapa ya dari kakek saya, dari orang tua saya sampai ke saya mengalami hal yang buruk. Dan ternyata saudara, dia juga mengatakan bahwa kakek buyutnya seorang dukun sakti. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara berpraktik sebagai seorang dukun yang akan mengalami hal-hal yang buruk, bukan hanya saudara, tetapi anak cucu cicit buyutmu akan mengalami malapetaka dalam hidup mereka karena perbuatan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuncinya untuk memutuskan kutuk dari perdukunan itu, bertobat. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan siapa saja mereka yang disebut orang-orang yang akan celaka ini. Yang pertama apa? Dukun. Siapa yang terlibat dalam perdukunan, mereka akan celaka. Jadi saudara yang masih pergi ke dukun ketika saudara sakit atau mengalami hal ini dan itu, lalu orang menganjurkan, ya pergi ke dukun, ke orang pintar dan orang sakti itu. Nah, saya mau bilang saudara, ketika saudara pergi, saudara terikat dengan kuasa kegelapan. Dan saudara bukannya akan hidup lebih baik, justru akan semakin buruk. Hidupmu akan semakin hancur. Dan saudara akan ada di bawah murka Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kan dukun itu bukan orang pintar. Orang yang datang kepada dukun itu aja yang bodoh. Makanya mereka ketika datang kepada dukun itu dibilang dukun itu orang pintar. Padahal yang datang yang oon. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang datang kepada dukun, lalu mereka diberi jimat. Nah, saudara perhatikan ayat 18 ini. Celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat, tali-tali jimat. Mereka yang diberi jimat oleh dukun. Dukun bilang, oh nanti kamu akan dijaga, kamu akan sukses, makanya kamu harus memelihara jimat ini. Ada pantangan-pantangannya dan sebagainya. Lalu saudara terima. Karena saudara percaya dengan perkataan dukun itu, bahwa di saat saudara memiliki jimat ini, saudara akan dijaga, saudara akan dilindungi, dan saudara akan sukses. Saudara yang punya jimat, dengar ini baik-baik, kamu akan celaka hidupmu. Makanya saudara perhatikan, orang yang berilmu, orang yang punya
keterikatan, baik itu dengan praktek sebagai dukun, saudara yang punya jimat, saudara kalau mati, saudara akan menderita. Saudara lihat orang-orang yang punya ilmu-ilmu itu, kalau mereka mati, tersiksa. Antara mati dan tidak, mereka tersiksa hidup mereka. Saudara sudah melihat pelajaran-pelajaran itu. Pertanyaannya, saudara mau mati sama seperti mereka yang tersiksa itu? Menderita, saudara. Makanya saudara bertobat, lepas, datang kepada hamba Tuhan, bakar semua jimat-jimat saudara. Jangan kompromi dengan dosa itu, karena itu adalah pemancing atau pemicu murka Tuhan. Kalau saudara tidak lepas, saudara akan ditimpakan semua hal-hal yang buruk. Bertobat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jimat-jimat itu kan macam-macam untuk perlindungan diri, supaya kita bisa punya kekuatan, ilmu kebal, ilmu menghilang, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang pingin sakti seperti itu, mereka datang kepada dukun. Dukun itu mengikat jiwa saudara, sehingga saudara akan sangat sulit keluar dari keterikatan kepada iblis itu. Karena jiwa saudara sudah diikat, sudah ditangkap. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kalau saudara punya jimat, saudara punya mantra, saudara punya ilmu pelet, gendam, saudara bisa santet orang, saudara mungkin orang tua saudara atau kakek saudara, nenek saudara punya ilmu-ilmu sakti yang bisa berubah wujud jadi swanggi, jadi kuyang, jadi pok-pok kalau orang Manado bilang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara sudah memiliki keterikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan, maka saudara dan anak cucu saudara akan menderita. Jadi kalau saudara melihat orang tua saudara terikat dengan ilmu-ilmu seperti itu, datang kepada hamba Tuhan, minta didoakan supaya diputuskan kuasa-kuasa kegelapan itu, sehingga kuasa kegelapan itu tidak berkuasa akan hidupmu. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Saudara yang tidak tahu dan sekarang jadi tahu, itu jimat ya. Kalau saudara keluar kampung, lalu orang tua atau kakek nenek saudara membekali saudara dengan kain yang dibungkus, kain merah yang dibungkus, di dalamnya ada sesuatu, ada benda dan lain sebagainya, ada tulisan-tulisan kuno, tulisan-tulisan Arab, tulisan-tulisan yang bermakna mantra dan lain sebagainya. Saudara putuskan itu di dalam nama Tuhan Yesus, bakar itu, supaya kutu itu tidak menimpa saudara dan kepada anak cucu saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka yang berpraktek sebagai dukun, mereka yang percaya kepada dukun, mereka yang punya jimat atau mantra yang diberikan kepada dukun dan masih ada sampai sekarang ini, saudara akan celaka. Saya percaya saudara tidak mau mengalami kecelakaan itu. Nah, kalau saudara mau terlepas dari semua keterikatan itu, bertobat, bakar semua itu, mantra, jimat saudara, dan saudara harus benar-benar hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, supaya saudara benar-benar selamat. Amin. Yang kedua, saudara, siapa yang dimaksudkan firman Tuhan ini akan celaka? Mereka yang tidak hidup dalam kekudusan. Saudara perhatikan ayat 19. Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku, hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang akan celaka adalah mereka yang tidak menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidupmu sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang kudus. Sehingga kita yang berdosa ini kita dilayakan karena kita semua sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi melakukan dosa-dosa yang
mencemari hidupmu. Seperti apa? Percabulan. Saudara belum diberkati dalam pernikahan, tapi saudara sudah berhubungan seks, itu dosa cabul itu. Saudara yang sudah menikah, lalu saudara punya selingkuhan, saudara berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangan saudara, ya, itu dosa persinahan yang akan mencemari hidup saudara di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak suka, saudara. Tuhan benci kepada dosa-dosa itu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah tercemari dengan dosa percabulan, persinahan, saudara harus bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengampuni dosa saudara. Dan kalau saudara sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Seperti seorang perempuan yang ketangkep tangan berbuat zina itu kan, yang dibawa ahli Taurat, orang-orang Farisi ke hadapan Tuhan Yesus. Harapan mereka supaya Tuhan Yesus menghukum perempuan ini sesuai dengan hukum Musa, di mana orang yang kedapatan berbuat zina harus dilempar batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama kali melempar perempuan ini dengan batu. Saudara ingat bahwa yang membawa perempuan itu di hadapan Tuhan Yesus adalah ahli-ahli agama. Mereka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka yang notabene adalah ring satu dalam pelayanan di bait suci. Tapi saudara perhatikan, satu persatu mereka melepaskan batu di tanah. Karena apa? Mereka tahu mereka juga orang berdosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Tuhan Yesus bertanya, mana orang-orang itu? Dan perempuan itu tidak ada. Tuhan Yesus berkata, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah bertobat dari dosa-dosa yang mencemari hidup saudara, jangan lagi berbuat dosa yang sama dalam hidupmu. Bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya, kita semua orang berdosa. Kita sudah dilayakan, kita sudah dikuduskan Tuhan. Jangan lagi masuk dalam kubangan dosa yang sama itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mencemari hidup mereka, mereka yang melanggar kekudusan Tuhan, mereka akan celaka. Yang terakhir, yang ketiga, siapa yang dimaksudkan firman Tuhan ini akan celaka? Mereka yang membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, kita ini sudah sering membunuh orang. Walaupun memang kenyataannya kita tidak pernah tikam orang sampai orang itu mati. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita membenci sesama kita, membenci loh, kita sama seperti dengan orang yang membunuh. Dosanya sama. Sudah pertanyaannya, ada berapa orang yang kita benci dalam hidup kita? Ada orang yang benci kepada saudaranya sendiri, kakak adiknya. Ada juga yang benci kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada juga yang saling membenci, jemaat benci kepada majelis, majelis benci juga kepada jemaat, jemaat dan majelis benci kepada pendeta, dan seterusnya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membenci sesama kita, dosanya itu sama seperti dengan dosa membunuh. Jadi pertanyaannya, sudah berapa orang yang kita bunuh, saudara? Nah, saudara, kalau kita sudah benci, biasanya itu, kita sudah gak suka sama orang itu. Mau dia berbuat baik, kita tetap saja menganggap orang itu tidak baik. Nah, saudara dengar ini baik-baik. Terkadang kita ada di dalam situasi
kita tidak tahu masalah, tetapi ada orang yang ada di komunitas kita yang tidak suka kepada orang lain. Karena kita berteman dengan orang ini, dia menceritakan semua unek-uneknya, alasan dia tidak suka dengan orang itu. Padahal orang yang dia benci itu kita nggak kenal, saudara. Atau mungkin kita tahu, tapi karena kita sudah terpengaruh dengan cerita dari teman kita yang sekomunitas dengan kita, kita akhirnya apa? Ikut-ikutan membenci orang yang dia benci. Itu artinya kita sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Karena apa? Kita ikut membenci orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak mau celaka dalam hidup saudara, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan membenci orang yang tidak bersalah. Belum tentu orang yang diceritakan oleh teman kita itu bersalah. Bisa saja teman kita yang salah, tetapi karena dia mau membela diri atau dia ingin nama baiknya itu tetap harum, sehingga dia menghancurkan orang lain. Nah, kita yang ikut-ikutan percaya ini dengan cerita orang yang ada di komunitas kita, kita sama seperti seorang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Dan orang yang melakukan dosa-dosa itu, mereka akan celaka. Apalagi di hari-hari ini, saudara akan banyak mendengar orang jualan dagangan dengan membenci orang lain. Di musim-musim pilkada seperti ini, saudara, ini akan banyak kita dengar. Tapi saya mau bilang, jangan ikut-ikutan membenci orang yang tidak bersalah. Karena kalau kita membenci orang yang tidak bersalah, kita sama seperti membunuh orang yang tidak bersalah, kita akan celaka. Hari ini kita belajar siapa yang dimaksudkan firman Tuhan ini akan celaka. Yang pertama kita belajar mereka yang berpraktek sebagai seorang dukun, mereka yang menerima jimat, mereka yang punya mantra dari dukun, mereka yang punya ilmu-ilmu gaib, mereka akan celaka. Yang kedua, mereka yang tidak menjaga hidup dalam kekudusan. Yang terakhir, yang ketiga, mereka yang membunuh atau membenci orang yang tidak bersalah. Mereka akan celaka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur, menasihati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga semua kami Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa, lawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah mereka yang sakit, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir kepada semua pendengar dimanapun mereka berada, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.